Maria. Federal Reserve bertemu hari Rabu untuk terakhir kalinya sebelum pemilihan presiden 3 November dan investor mengamati lebih lanjut tentang keputusan untuk mentolerir inflasi yang lebih tinggi. Pasar juga akan mencermati data penjualan retail Amerika Serikat untuk Agustus dan angka klaim pengangguran. Volatilitas saham minggu lalu diharapkan dapat berlanjut kembali. Di Inggris, pemerintah akan mulai memperdebatkan RUU pasar internalnya yang kontroversial yang dapat merusak perjanjian keluar dari UE. Sementara itu, Bank of England dan Bank of Japan keduanya akan mengadakan pertemuan kebijakan hanya beberapa jam setelah Fed pada hari Kamis. Inilah yang perlu Anda ketahui untuk melalui minggu Anda. Yang pertama itu adalah pertemuan Fed. The Fed ini yang mengakhiri pertemuan kebijakan 2 hari pada hari Rabu diperkirakan akan membuat beberapa penyesuaian bahasa dalam mengatakan suku bunga untuk memenuhi target inflasi 2%. Keputusan Fed untuk menoleransi periode inflasi yang lebih tinggi secara efektif berarti bahwa suku bunga itu akan tepat lebih rendah untuk waktu yang lebih lama. Dan yang kedua ini penjualan retail dan klaim pengangguran. Menjelang pengumuman Fed pada hari Rabu, Amerika Serikat akan merilis data penjualan retail untuk Agustus. Pelaku pasar juga akan mengamati data Kamis untuk mengklaim pengangguran lebih awal. Ketiga, gejolak pasar saham dapat berlanjut. Beberapa investor khawatir bahwa volatilitas pasar saham minggu lalu yang menjatuhkan Nasdaq sebanyak 10% dari tertinggi dan mengguncang indeksi lainnya. Awal dari aksi jual yang lebih besar yang akan membuat pasar kalian keluar dari jalurnya setelah 6 rally bulan. Keempat, percikan kembang api Brexit. Pemerintah Inggris akan mulai memperdebatkan RUU pasar internal pada hari Senin dan sementara Perdana Menteri Boris Johnson memiliki mayoritas 80 kursi. Ketidakpuasan internal atas RUU tersebut dapat menguji kepemimpinannya. Pembatalan RUU yang akan melanggar perjanjian penarikan yang ada, yang secara terbuka diakui London, akan melanggar hukum internasional dan dapat menggelanggang peluang perjanjian perdagangan pasca Brexit, serta memicu tindakan hukum oleh Uni Eropa. Dan yang terakhir ini adalah Bank Sentral. Penggeseran Fed untuk mentolerir inflasi yang lebih tinggi yang secara efektif berjanji untuk menjaga kebijakan tetap longgar. Penempatan bank sentral lainnya di posisi yang sangat sulit. Pekan lalu, Bank Sentral Eropa mengatakan penguatan Eropa belum menjadi perhatian, tapi itu bersama dengan rekan-rekannya di Inggris dan Jepang yang bertemu minggu lalu ini pada akhirnya dapat dipaksa untuk turun ke rute yang lebih longgar untuk Fed. Tidak ada perubahan kebijakan yang diharapkan dari Bank of Japan atau Bank of England. Bosch harus bersaing dengan Perdana Menteri baru yang akan datang, kemungkinan besar, Yashidi Suga yang baru-baru ini menyerukan pelanggaran tersebut. Nah, demikian Weekly Insight minggu ini. Salam profit!